desa wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. Sembilan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, selamat pagi menjelang siang sahabat Gemilang. Senang sekali kali ini ketemu lagi barengan Kalista Afsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Dan kali ini akan menemani Anda selama 1 jam ke depan bersama dengan DPM PTSP Kabupaten Magelang. Dan kali ini akan membahas topik yang menarik sahabat Gemilang, panduan dan perlindungan migrasi aman bagi calon pekerja migran Indonesia atau PMI. Dan untuk Anda sahabat Gemilang yang pengen bergabung bersama kami, Kalista membuka kesempatan di chat WA 0815 78968968. Bisa juga di Instagram @radiogemilang968fm dan fanpage Gemilang FM Magelang. Dan untuk Anda, siaran ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Oke, nggak lengkap rasanya kalau kali ini Kalista cuman berbicara sendiri. Nah, langsung aja berkenalan dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM kali ini. Ada Mbak Maria Ulfa selaku penata layanan operasional di DPM PTSP Kabupaten Magelang. Selamat pagi, Mbak Maria Ulfa. Selamat pagi Kak Kalista. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Oke, panggilannya apa ini Mbak? Ulfa. Mbak Ulfa ya? Oke, siap. Dan di sebelahnya ada Mbak Ashifa Zahra selaku penelaah teknis kebijakan dari BP3MI Jawa Tengah. Selamat siang Mbak Ashifa Zahra. Selamat siang Mbak Kalista. Hari ini sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, dan pastinya akan ready memberikan informasi tentang perlindungan dan panduan migrasi bagi calon pekerja migran Indonesia selama 1 jam ke depan. Insya Allah ready. Oke, baik. Dan sahabat Gemilang, Kalista tunggu kebersamaan Anda untuk bergabung kali ini. Jangan lupa, Kalista tekankan sekali lagi, bisa bergabung di line WA 0815-78968968. Oke, kita langsung aja. Sebenarnya yang dimaksud dengan migrasi aman bagi calon PMI atau pekerja migran Indonesia, ini apa sih? Mungkin sahabat Gemilang di rumah juga penasaran. Apa? Monggo, bisa Mbak Zahra? Sebelumnya migrasi aman. Migrasi itu kan perpindahan dari warga negara sebuah negara ke negara lain. Dalam hal ini konteksnya adalah pekerja migran Indonesia, berarti perpindahan warga negara atau pekerja migran Indonesia ke negara tujuan penempatan yang dilakukan sesuai dengan prosedur atau peraturan yang berlaku di Indonesia. Ini migrasi aman. Terus kenapa hal ini itu penting dilakukan sebelum berangkat? Tentunya sangat penting ya Kak, karena setiap calon pekerja migran Indonesia yang mau berangkat ke luar negeri itu harus dibekali dengan seperti dokumen-dokumen yang lengkap, terus harus terdata di sistem, terus harus mengikuti OPP dan lain sebagainya supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh hal yang tidak diinginkan mungkin kayak hak-haknya yang tidak dipenuhi atau terjadi kekerasan fisik oleh pemberi kerja atau majikan. Terus nantinya juga kalau nggak aman itu, kalau nggak terdata itu juga bisa terjadi TPPO dan lain sebagainya. Wow, mengerikan sekali ya. Ya nanti terus kayak nggak ada perlindungan hukum gitu loh Mbak, karena kan dia berangkatnya tidak secara aman, terus tidak terdata juga di sistem, jadi kami tidak memiliki data si CPMI tersebut. Jadi mengurusnya juga susah ya Mbak ya?
Demi keamanan. Jadi mungkin nggak Oke. susah, tapi memang Oh, banyak oke. dokumen yang perlu disiapkan supaya teman-teman CPMI atau calon pekerja migran ini terjamin, terlindungi nanti ketika dia bekerja di luar negeri. Oke. Nah, ini juga sering terjadi di masyarakat ya, Mbak Zahra ya. Nah, masih banyak juga calon PMI ini tergiur berangkat cepat tanpa prosedur resmi. Resiko nyata yang sering terjadi ini seperti apa sih, Mbak? Iya, memang faktanya itu memang masih banyak ya yang pengen langsung berangkat, tidak sesuai dengan prosedur. Karena mereka itu tidak tahu, Mbak. Salah satunya karena mereka tidak tahu resikonya ketika mereka berangkat secara unprosedural. Oke. Nah, salah satunya mereka tidak mengikuti tahapan-tahapan prosedural, tahapan-tahapan proses berangkat ke luar negeri secara prosedural. Salah satunya tidak mengikuti tahapan misalnya kayak pelatihan. Nah, itu kan kita ada CPMI itu harus mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan job yang dilamarnya. Jadi ketika si CPMI ini tidak memiliki keterampilan sesuai dengan job yang dilamar, maka nantinya ketika dia sudah ke luar negeri, sudah bekerja tapi tidak sesuai dengan jobnya, pasti tentunya akan ada gesekan-gesekan dari CPMI tersebut dengan pemberi kerja atau majikannya. Nah, nanti tidak sesuai, itu menimbulkan misalnya kayak gajinya nanti tidak dibayar, atau nanti kekerasan karena misalnya pemberi kerjanya menyuruh untuk melakukan ini tapi CPMI tidak memiliki keterampilan pekerjaan ini. Jadi kan majikannya mungkin nanti bisa marah atau gimana seperti itu. Oke, baik. Lalu mungkin bisa dijelaskan juga, Mbak, apakah ada contoh kasus penipuan PMI yang sering terjadi di masyarakat, apalagi di Kabupaten Magelang? Monggo. Kalau kasus penipuan mungkin ya ada banyak sih, Mbak. Apalagi sekarang kan zaman sosial media. Sosial media kebanyakan dari mereka itu biasanya kayak nyari job atau pekerjaan kan lewat sosial media. Apalagi kan sekarang sudah ada Facebook, terus TikTok. Kalau TikTok itu kan kita tinggal scroll seperti itu, pasti kayak misalnya kita konsen di konten terkait pekerjaan luar negeri, pasti nanti munculnya FYP-nya kan konten-konten pekerjaan yang luar negeri seperti itu. Nah, kemudian tanpa berpikir panjang mungkin lalu langsung apply. Harusnya kan mereka kayak konfirmasi dulu ke instansi terkait apakah job ini tuh ada dan benar memang diselenggarakan dan lain sebagainya. Tapi karena mungkin CPMI ini tuh kayak selak butuh kerja ya, Mbak, terus butuh uang juga ya, pastinya. terus tergiur dengan iming-iming janji manis, gaji besar, dokumen hanya ini tidak selengkap kalau berangkat secara prosedural. Jadi mereka ya udah langsung apply, tapi kan nggak tahu nanti kayak jaminannya seperti apa dan lain sebagainya. Sudah kadung membayar, tapi nanti terus dijanjikan misalnya janjikan berangkat bulan Mei, tapi sampai bulan Mei dilalah kok nggak berangkat. Nah, itu terjadi penipuan peluang kerja seperti itu. Terus ada lagi penipuan walaupun sudah jadi pekerja migran itu kadang tuh ada oknum-oknum yang kayak menawarkan pengurusan kepulangan, terus menawarkan pengurusan cuti gitu yang mengatasnamakan KP2MI, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau PP3MI gitu. Jadi kami menghimbau untuk teman-teman pekerja migran Indonesia atau CPMI yang mau berangkat itu harus cross check dulu, Mbak, bisa secara online atau datang ke kantor-kantor PP3MI atau unit pelayanan yang ada di MPP. Oke, baik. Kita beralih ke DPMPTSP. Ini ada Mbak Ulfa ya. Nah, sebenarnya layanan apa aja sih di MPP Kabupaten Magelang? Ini khususnya yang berkaitan dengan calon PMI ini sendiri. Monggo silahkan Mbak Ulfa. Ya baik, terima kasih Kak Kalista. Di Mall Pelayanan Kabupaten Magelang ini tersedia cukup banyak layanan lintas
OPD atau lintas instansi khusus terkait calon PMI. Layanan yang tersedia adalah BP3MI Jawa Tengah. Selain itu, MPP Kabupaten Magelang juga menyediakan layanan pendukung yang sering dibutuhkan seperti AK1 atau kartu kuning untuk mencari kerja dari Dispernaker, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, layanan pajak atau NPWP, layanan kependudukan, hingga layanan pembuatan paspor dari imigrasi. Oke. Dan itu bisa dilakukan setiap hari di DPM PTSP Kabupaten Magelang. Iya Kak, kalau untuk BP3MI ini ada di Mall Kabupaten Magelang setiap hari pukul 8 sampai pukul 2 siang. Iya. Oke, baik. Oh ya, mungkin sahabat Gemilang di rumah juga masih penasaran. Sebenarnya mall pelayanan publik ini apa sih dan kenapa? Ini penting banget bagi masyarakat, terutama sahabat Gemilang. Monggo, Mbak Ulfa. Ya, baik. Mall pelayanan publik atau MPP sebagai tempat terintegrasi ya Kak ya, yang menghubungkan berbagai layanan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan swasta dalam satu lokasi agar masyarakat tidak perlu berpindah-pindah kantor untuk mengurus administrasi. Secara sederhana, MPP itu seperti pusat layanan satu atap untuk urusan publik. Saat ini ada 27 gerai pelayanan di MPP, termasuk gerai Pokadi, pojok baca digital, gerai Dekranasda yang menyediakan produk UMKM Kabupaten Magelang itu sendiri, dan ada kantin di mall pelayanan publik. Di MPP ini juga sangat penting ya Kak ya, karena masyarakat juga bisa mengurus administrasi kependudukan, perizinan usaha, ada pajak, BPJS, layanan ketenagakerjaan, hingga layanan calon pekerja migran Indonesia yang disebut tadi PMI dalam satu gedung itu sendiri. Oke, baik. Nah, mungkin sahabat Gemilang juga ini belum paham juga. Ketika kita pengen langsung mendapatkan informasi, nah masyarakat ingin konsultasi langsung, ini harus kemana? Apakah bisa langsung datang ke MPP atau ada kontak personnya terlebih dahulu untuk mengetahui ini harus seperti apa sih? Seperti itu, Mbak Ulfa. Baik, keberadaan layanan BP3MI Jawa Tengah Kabupaten Magelang ini juga membantu calon PMI ya Kak ya. Kemudian di mall pelayanan publik itu semuanya biaya gratis karena masyarakat tidak perlu datang ke banyak kantor berbeda untuk mengurus dokumen di konsultasi keberangkatan kerja di luar negeri. Selain itu juga kantor BP3MI Jawa Tengah berada di Semarang, sehingga adanya pelayanan di MPP Kabupaten Magelang membuat akses layanan menjadi lebih dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat Kabupaten Magelang dan sekitarnya tanpa harus pergi jauh ke Kabupaten Semarang. Untuk BP3MI itu sendiri di mall pelayanan publik untuk periode triwulan 1 tahun 2026 itu sebanyak 111 pengunjung atau pemohon seperti itu. Melalui layanan di MPP, calon PMI dapat memperoleh akses terhadap layanan pemerintah karena prosedur menjadi lebih jelas, pelayanan lebih cepat, serta masyarakat dapat langsung berkonsultasi dengan petugas resmi sehingga lebih aman dan terhindar dari praktek percaloan atau penempatan ilegal. Seperti itu Kak. Oke, baik. Lalu kita beralih ke pelayanan dari BP3MI di MPP Kabupaten Magelang ini sendiri. Ini jadwal operasionalnya apakah sama dengan jam-jam operasional lainnya? Sama Kak. Jadi kita juga setiap hari dari mulai jam 8 sampai jam 2 siang. Oke, baik. Sesuai jam pelayanan di MPP ya Mbak ya. Iya. Oke, di setiap hari Senin sampai Jumat ya? Iya, setiap hari Senin sampai Jumat. Oke, baik. Mbak Zahra, kita balik lagi nih supaya masyarakat tuh nggak salah langkah. Kita bahas dari awal juga ya. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk calon PMI itu sendiri apa sih, dan secara umum apa aja juga tahapan resmi yang wajib dilalui sebelum bisa berangkat. Tapi jangan dijawab dulu, kita break sejenak Mbak Ulfa dan Mbak Zahra.
Dan untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen bergabung bersama kami, Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Kita akan kembali sesaat lagi. So pastikan Anda tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hari ini mau ke Disduk Capil, terus ke Samsat, abis itu ke BPJS. Aduh, cukup gak ya waktunya ini? Ih, kenapa sih kamu? Hari ini mau ngurus-ngurus berkas, harus ke kantor ini itu. Aduh, kayaknya waktunya gak cukup, udah dikejar deadline ini. Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja. Mall? Ih, kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan? Ih, bukan mall itu kali. Mall Pelayanan Publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Hai sahabat Gemilang, ada kabar gembira yang bikin perjalanan Anda semakin terasa ringan. Bapenda Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng, Gerakan Sadar Pajak Jawa Tengah. Dapatkan diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 5%. Ya, langsung potong 5%. Berlaku mulai 20 Februari hingga 31 Desember 2026. Ingat, bayar sekarang, bebas pajak, jadi lebih ringan. Gas Jateng, ngopeni, ngelakoni Jateng. Informasi ini disampaikan oleh UPPD Mungkit Bapenda Provinsi Jawa Tengah dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Hai sahabat Gemilang, panggung bagi para pembawa perubahan di Kabupaten Magelang resmi dibuka. Dengan tema Magelang Berperadaban, kami dengan bangga mengumumkan peluncuran Bupati Awards 2026 tahun ini. Apresiasi tertinggi ini ditujukan bagi individu, komunitas, dan lembaga yang telah memberikan kontribusi nyata dalam berbagai sektor. 1. Anugerah pelajar dan pendidik berprestasi. 2. Anugerah layanan sosial kebermanfaatan masyarakat. 3. Anugerah UMKM naik kelas. 4. Anugerah wisata kreatif dan edukatif. 5. Anugerah insan muda berinovatif. 6. Anugerah insan adidaya olahraga. 7. Anugerah Desa dan Kelurahan Inovatif dan Ramah Teknologi. 8. Anugerah Kelompok Pemerhati Lingkungan dan Berkelanjutan. 9. Anugerah Insan Pelestari Nilai Budaya Lokal. 10. Anugerah Perempuan Inspiratif. 11. Anugerah Petani Kreatif dan Inovatif. 12. Anugerah Entrepreneur Muda. 13. Anugerah Pondok Pesantren Unggul dan Berdaya. Dan 14. Anugerah Individu dan Kelompok Ternak Mandiri yang berkemajuan. Pendaftaran ini dibuka hingga Sabtu 30 Mei 2026. Berkas fisik dikumpulkan di kantor Prokompim sebelum Sabtu 30 Mei 2026. Ini saatnya kontribusi Anda diakui dan diapresiasi oleh semua. Jangan biarkan karya terbaik Anda tersembunyi. Kunjungi website resmi di bit.ly/pendaftaran/Bupati Awards atau hubungi nomor 0882-2801-5449 untuk detail pendaftaran, syarat, dan kategori. Mari kita bersama-sama mengukir sejarah kemajuan di Kabupaten Magelang melalui Bupati Awards tahun ini. Acara ini akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Bertempat di Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, Kota Mungkit, Kabupaten
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Acara ini diselenggarakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Tingginya animo masyarakat Kabupaten Magelang terhadap akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang mulai 1 Juni 2025 seluruh pelayanan administrasi peserta JKN BPJS Kesehatan sudah tidak lagi di Blondo dan berpindah ke MPP Kabupaten Magelang yang ada di Sawitan. Pelayanan dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Loket pelayanan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Magelang berada pada loket nomor 9 dan 10. Informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Uli Nuha di 085 729 000 611. Informasi ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, sahabat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerja sama dengan DPMPTSP Kabupaten Magelang dan masih membahas topik yang menarik, panduan dan perlindungan migrasi aman bagi calon pekerja migran Indonesia atau PMI. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama Kalista, masih Kalista buka kesempatan di chat WA 081578968968. Bisa juga Anda simak secara live streaming siaran kali ini di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Oke, kita masih juga bersama dengan dua narasumber kita kali ini. Ada Mbak Ashifa Zahra selaku penelaah teknis kebijakan pada BP3MI Jawa Tengah dan juga Mbak Maria Ulfa, penata layanan operasional pada DPMPTSP Kabupaten Magelang. Masih semangat ya, Mbak? Ya, masih semangat. Oke, tadi Kalista tanya tapi belum sempat terjawab. Supaya masyarakat itu nggak salah langkah. Langkah pertama yang harus dilakukan calon PMI itu apa? Dan secara umum apa aja tahapan resmi yang wajib dilalui sebelum bisa berangkat? Monggo. Oke, langkah awal yang seharusnya dilakukan adalah pastinya ini kan calon pekerja migran Indonesia itu pasti mendapat info. Ada job di sini, negara sini, gaji segini. Nah, ketika sudah mendapat informasi tersebut, alangkah lebih baiknya dan diharuskan juga sih untuk cross check atau tanya langsung ke instansi-instansi terkait, Mbak. Jadi kayak apakah misalnya kayak datang ke MPP, ke gerainya BP3 MI Jawa Tengah gitu menanyakan apakah memang ada job ini terus di negara ini menggunakan perusahaan penempatan ini, apakah ada surat izinnya dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kayak harus dipastikan dulu perekrutnya ini tuh misalnya kita nyebutnya P3MI ya, Mbak, atau perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Nah, itu apakah itu dia tuh perusahaannya terdaftar di instansi, terdaftar secara sah di negara gitu, dan apakah dia itu memiliki surat izinnya untuk melakukan perekrutan atau tidak. Nah, biasanya kalau kayak gitu kan kayak kalau misalnya oh ya sudah ada, nah apakah itu expired atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi harus di cross check atau dipastikan lagi ke kami atau bisa mungkin nanti datang ke kantor BP3 yang ada dimanapun, di MPP manapun, kalau di Magelang ya di MPP Kabupaten Magelang. Seperti itu. Terus tahapan resminya itu tentunya CPMI itu harus memiliki keahlian, Mbak. Keahlian atau keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Nah, jadi misalnya dia mengikuti pelatihan keterampilan atau keahlian, nah nanti terus akan ada tesnya, terus nanti dia akan dapat sertifikat kompetensi. Nah, itu salah satunya. Terus setelah itu dia pengajuan ID
ID itu kayak daftarin diri kalau di sistem gitu loh Mbak. Jadi oh ini loh aku mau menjadi pekerja migran Indonesia. Itu sudah terdaftar di kami, sudah terdaftar di BP3MI atau di KP2MI seperti itu. Terus nanti setelah pengajuan ID bisa diverifikasi dokumennya, karena nanti akan ada syarat-syarat dokumennya seperti KTP, paspor, seperti itu, perjanjian kerja dan lain sebagainya. Kemudian mengikuti OPP. OPP ini adalah orientasi pra pemberangkatan, jadi pembekalan dulu sebelum CPMI ini berangkat ke luar negeri. Jadi dikasih pembekalan terkait perbedaan budaya, terus kesiapan mental dan lain sebagainya. Kemudian nanti terbit EKPMI, Kartu Pekerja Migran Indonesia, itu sudah menandakan bahwa ini loh saya sudah terdaftar sebagai pekerja migran Indonesia, sudah siap berangkat dan bekerja secara prosedural. Seperti itu. Itu bisa di kantor BP3MI terdekat. Nah sebenarnya ini penting juga ya untuk diwaspadai masyarakat juga. Kalau seperti yang disebutkan Mbak Zahra tadi, itu semua nggak ada. Jadi kita harus perlu waspada juga ya Mbak Zahra ya. Oke, baik. Nah bagaimana juga cara membedakan agen penyalur resmi dan juga ilegal nih Mbak? Apalagi sekarang tuh kan banyak banget informasi di media sosial, kalau ada tawaran di media sosial dengan gaji yang tinggi dan juga proses yang cepat. Nah, seperti itu disikapinya seperti apa Mbak? Monggo. Beda. Sebenarnya kita nggak nyebutnya nggak agen penyalur ya Mbak. Sebenarnya kita menyebutnya kayak yang tadi sudah saya jelaskan, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau biasa kami singkat P3MI. Nah itu penyebutan lain dari agen penyalur. Nah, gimana tahu yang resmi atau tidak? Lagi-lagi harus cross check langsung ke kami, bisa langsung datang ke unit pelayanan BP3MI yang ada di MPP manapun atau di BP3MI Jatengnya untuk menanyakan apakah si P3MI ini atau perusahaan penempatan ini tuh memiliki izin atau tidak, dan memiliki surat izin perekrutan atau tidak, expired atau tidak. Seperti itu sih Mbak. Terus apa tadi, media sosial dengan gaji tinggi. Nah ini harus diwaspadai ya Mbak, karena memang tawaran-tawaran itu tuh janji manisnya tuh sangat manis ya, kayak gaji tinggi, terus dokumennya tidak selengkap yang prosedural, terus pekerjaannya hanya ini. Nah dihimbau masyarakat itu harus berhati-hati, jangan mudah tergiur, pastikan lagi ke BP3 atau instansi terkait supaya nggak jadi unprosedural. Oke, baik. Oke Mbak Zahra dan juga Mbak Ulfa, kita beralih ke pertanyaan user bergabung. Ada di chat WA 081578968968. Ada Theo dari Magelang. Mau tanya nih, bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mendeteksi dan mencegah maraknya perekrutan calon pekerja migran ilegal atau non-prosedural di tingkat desa? Terima kasih. Monggo. Untuk mencegahnya tuh biasanya dari BP3MI Jawa Tengah tuh sudah melakukan kayak sosialisasi ke daerah-daerah gitu sih Mbak. Gimana menjadi pekerja migran Indonesia yang prosedural, yang aman, yang terlindungi, harus melengkapi berkas-berkasnya, dokumen-dokumen yang legal seperti itu. Terus dihimbau juga untuk masyarakat yang ada di sana itu kalau misalnya mendapatkan informasi job dan lain sebagainya, lagi-lagi tetap harus cross check dulu Mbak supaya nggak tertipu gitu sih Mbak. Biasanya penanganannya dengan sosialisasi dan lain sebagainya. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Theo yang ada di Magelang. Lanjut lagi, ini ada Bu Retno yang ada di Borobudur. Selamat pagi, Mbak yang cantik. Tetangga saya ada yang ditawari kerja ke Malaysia, tapi katanya visanya pakai visa turis dulu. Nanti di sana baru diurus visa kerjanya biar cepat berangkat. Apakah proses seperti itu aman dan diperbolehkan secara aturan? Mohon penjelasannya.
Kalau proses seperti itu, jadi kalau proses prosedural itu kan memang ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi, dari mulai paspor, visa, kontrak kerja, terus BPJS ketenagakerjaan sebagai asuransi. Nah, beberapa dokumen itu tuh memang harus dilengkapi sebelum mereka pergi kerja ke luar negeri. Nah, dan visanya itu memang harus visa untuk, karena tujuannya bekerja, harusnya visanya juga bekerja. Seperti itu sih, Mbak. Jadi kalau misalnya ada informasi tersebut, mungkin bisa langsung cross check dulu, menghubungi dulu, tanya dulu apakah jobnya ini tuh betul atau tidak. Seperti itu. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Retno yang ada di Borobudur. Oke, lanjut lagi. Ini ada Mbak Siti di Muntilan. Saya ada rencana mau daftar jadi PMI sektor formal ke Korea. Langkah pertama yang harus saya lakukan di tingkat Kabupaten Magelang itu kemana dulu ya Mbak? Apakah harus ke Dinas Tenaga Kerja? Dan dokumen awalnya itu apa aja yang wajib saya siapkan dari rumah? Monggo. Kayak kalau ke Korea Selatan itu kan memang ada, ini ibunya skemanya apa dulu? Kan ada beberapa skema P2P atau private to private. Itu yang mengharuskan menggunakan perusahaan penempatan atau P3MI, dan ada G2G, government to government, skema G2G, government to government, jadi kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah yang ada di Korea Selatan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya bekerja formal menggunakan P3MI berarti harus ke P3MI-nya dulu, menanyakan terkait job yang sesuai itu, jobnya di Korea Selatan itu apa, terus memastikan juga P3MI itu tuh apakah memang benar memiliki surat izin memiliki job ke Korea Selatan. Nah, nanti ketika memang P3MI ini memiliki job atau surat izin perekrutan ke Korea Selatan, nah nanti akan dibantu dari perusahaannya itu, dari P3MI-nya itu untuk kepengurusan dokumen. Biasanya yaitu tadi yang pertama itu tentunya harus memiliki keahlian, apalagi formal. Kalau formal itu harus memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan job yang akan dilamar. Kemudian nanti pengajuan ID, terus pemenuhan PP, penandatanganan PP, terus kontrak kerja dan lain sebagainya. Untuk dokumen awalnya sih mungkin itu aja sih. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Siti ya, yang mungkin mau daftar jadi PMI. Oke, Mbak Zahra, berapa sih kisaran biaya menjadi PMI ini sendiri? Apakah mahal? Monggo. Kalau untuk terkait biaya menjadi pekerja migran Indonesia itu tergantung ke negara mana sih Mbak, karena setiap negara itu biayanya berbeda, terus setiap jobnya pun juga berbeda. Nah, itu tuh nanti juga ada kesepakatan biaya yang ditanggung CPMI atau biaya yang ditanggung perusahaannya. Nah, itu semuanya tuh sudah ada di peraturan. Di peraturan putusan kepala BP2MI yang nanti bisa dilihat sendiri di JDIH KP2MI. Semuanya ada di peraturan. Jadi banyak sekali negara mana, nanti jobnya apa, itu udah beda-beda. Jadi beda-beda ya. Karena ini sering banget ditanyakan sama sahabat Gemilang juga ya, Mbak Ulfa ya, terkait biaya ini sendiri. Nah kalau berangkat secara resmi, tentu kan ada perlindungan ya Mbak. Apa aja sih bentuk perlindungan dari pemerintah bagi PMI yang resmi ini sendiri? Monggo. Kalau bentuk perlindungannya, CPMI ini kan sudah pasti itu, kalau yang resmi, yang prosedural itu sudah pasti terdaftar kepesertaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itu mencakup JKK dan JKM.
Jadi apabila amit-amitnya ya Mbak, kalau misalnya nanti terjadi kecelakaan kerja atau kematian, nah nanti itu bisa diklaim di BPJS Ketenagakerjaan. Nah biasanya dari kami dari BP3 itu membantu untuk kepengurusan klaimnya. Kemudian nanti juga ada dari KBRI atau KJRI untuk membantu mendampingi permasalahan yang ada di luar negeri. Terus kalau BP3 itu fasilitasi pemulangan pekerja migran yang sakit dan jenazah nanti dipulangkan ke daerah asalnya gitu Mbak. Penelusuran alamat alamat pekerja migran Indonesia, biasanya itu kan kayak ada yang udah lama kerja di sana sampai lupa alamat yang ada di sini gitu Mbak. Nah, terus nanti kami penelusuran, terus ya itu sih, sama pendampingan kalau misalnya ada kasus-kasus dari pekerja migran Indonesia. Oke. Nah sejauh ini Mbak Zahra, apakah ada kasus yang unik yang terjadi mungkin dari di luar terus ke Kabupaten Magelangnya itu sendiri selama ini, seperti apa Mbak? Kalau kasus yang unik, karena kebetulan di Kabupaten Magelang itu tuh alhamdulillah jarang terjadi kasus ya Mbak ya. Jadi kasus yang unik tuh mungkin kalau boleh saya ceritakan itu baru minggu kemarin sih, kayak ada PMI meninggal dari Malaysia, terus atas nama A misalnya. Nah terus karena PMI ini sudah lama bekerja di Malaysia, jadi rumah yang di sini tuh lupa gitu. Maksudnya alamat yang di mana di Magelang sini tuh lupa. Jadi cuma kayak tahu daerahnya. Nah terus ada arahan atau dispo untuk penelusuran ke alamat yang sesuai dengan Brafak itu kayak surat dari KBRI yang dikirimkan ke BP3MI Jawa Tengah. Kalau di dalam surat itu tuh dimohon untuk penelusuran PMI A bekerja di negara Malaysia, alamat rumahnya B misalnya kayak gitu ya Mbak. Nah kami penelusuran ke daerah B ini. Akhirnya setelah penelusuran kami tanya ke kelurahan, terus minta tolong kelurahan karena kan kelurahan yang paling dekat sama masyarakat itu ya Mbak. Terus akhirnya ketemu dan datanglah ketua RT-nya. Nah ketua RT setelah kami ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, ternyata namanya bukan A tapi C kalau di sini dulu. Gitu. Jadi kayak ada pindah nama, dan ternyata si PMI ini tuh sudah berangkat dari tahun 95. Wow, udah 30 tahun lebih. Iya, terus yang bersangkutan meninggal di sana. Terus kami kayak meminta persetujuan apakah jenazahnya akan dikebumikan di sini, keluarganya menerima atau bisa dimakamkan di sana. Seperti ini kasusnya masih berjalan sih Mbak. Oke. Wow. Gitu. Lama banget ya. Iya memang lama. 30 tahun. Udah betah di sana juga mungkin ya. Ya kalau dari suratnya mungkin sudah memiliki keluarga juga di sana ya. Oke, baik. Oke, Mbak Zahra, satu lagi deh. Berapa banyak jumlah masyarakat Kabupaten Magelang yang terdata secara resmi dan rata-rata di negara mana sih? Kalau yang terdata secara resmi itu saya ambil dari tahun 2025 ya Mbak, 2025 itu sampai hari ini masyarakat Magelang, Kabupaten Magelang yang terdata di sistem yang berangkat ke luar negeri itu sekitar 1.197 dengan negara penempatan paling banyak itu Malaysia, Jepang, terus Hong Kong. Nah itu sudah terverifikasi, terproses di seluruh BP3MI yang ada di Indonesia. Jadi itu kayak misal kayak warga Kabupaten Magelang, nah dia tuh bisa proses di Jawa Timur, bisa proses di Sumatera kayak gitu Mbak. Tapi tetap membawa istilahnya kayak tetap dari Kabupaten Magelang kayak gitu. Jadi masuknya ke
P3MI tadi di luar Kabupaten Magelang bisa ya seperti itu? Bisa. Oke, baik. Kita break sejenak, yuk. Untuk ada sahabat Gemilang yang pengen bergabung bersama kami, Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 08157168968968. Jangan kemana-mana, tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Tingginya animo masyarakat Kabupaten Magelang terhadap akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang mulai 1 Juni 2025 seluruh pelayanan administrasi peserta JKN BPJS Kesehatan sudah tidak lagi di Blondo dan berpindah ke MPP Kabupaten Magelang yang ada di Sawitan. Pelayanan dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Loket pelayanan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Magelang berada pada loket nomor 9 dan 10. Informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi Uli Nuha di 085 729 000611. Informasi ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Kesenangan yang hanya sesaat membuat orang gampang terjebak dan kehilangan lebih banyak. Harapan dan masa depan dirusak dengan permainan yang hanya menghantarkan kesengsaraan. Judi online membuat banyak orang ketagihan hingga banyak yang diterlantarkan. Tidak ada penjudi yang hidupnya lebih baik. Jangan hancurkan hidupmu demi meratukan permainan judimu. Menaruh harapan pada manusia adalah seni paling sederhana untuk menderita. Perjudian telah dilarang dalam pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pemenang sejati bukanlah yang mengutamakan judi. Pemenang sejati adalah seseorang yang tidak terjerumus dalam judi. Lagi cari cara buat ningkatin skill biar makin siap kerja, atau pengen buka usaha sendiri tapi bingung mulai dari mana? Kabar gembira buat Anda warga Kabupaten Magelang. Disperinaker BLK Kabupaten Magelang kembali membuka pendaftaran pelatihan APBD DBHCHT gelombang 2. Ada 4 kejuruan keren yang bisa banget Anda pilih. Yang pertama, operator mesin logam, bahasa Inggris untuk frontliner, teknik sablon atau desain grafis, dan teknisi telepon seluler. Batas akhir pendaftaran sampai tanggal 7 Juni 2026. Seleksi akan dilaksanakan tanggal 8 Juni dan pelatihan dimulai tanggal 10 Juni 2026. Syaratnya gampang banget kok. Yang pertama, fotokopi KTP Kabupaten Magelang dan ijazah atau SKL, sedang tidak bekerja atau menempuh pendidikan resmi dan sanggup mengikuti pelatihan hingga akhir. Ingat, pelatihan ini 100% gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ayo daftar sekarang juga secara online di s.id/BLK26-APBD2 atau pantau terus Instagram @BLKMagelang. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 089871438888. Ayo jadi tenaga kerja kompeten dan mandiri bersama BLK Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BLK Kabupaten Magelang dan didukung oleh Diskominfo Kabupaten Magelang.
Din, gimana tugas kuliah kamu? Sudah selesai? Gimana mau selesai? Aku masih bingung nih, data juga belum dapat. Belum lagi nanti gimana penjelasannya. Kenapa gak bilang? Kalau kamu bingung data statistik, kan udah ada layanan di Perpusda Magelang. Hah? Layanan apa? Jadi layanan tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang yang bertempat di ruang baca Perpusda Kabupaten Magelang yang di Muntilan itu loh. Di sana kamu bisa dapetin layanan perpustakaan dan juga bisa melayani penjualan produk BPS. Bayar nggak? Enggak dong, untuk pelayanan data dan konsultasi statistik gratis, alias tidak ada biaya sama sekali. Oke, kalau gitu aku langsung sana aja ya. Halo Sobat Data, punya kesulitan dalam menemukan data statistik? Atau masih bingung bagaimana penjelasan terkait data-data dan indikator yang dibutuhkan? Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang membuka layanan literasi statistik dengan nama Lentera Statistik di Perpustakaan Daerah Kabupaten Magelang. Di sana, Sobat Data bisa mendapatkan layanan gratis terkait kebutuhan data dan publikasi yang up to date, serta bisa konsultasi terkait konsep dan definisi statistik yang dibutuhkan. Datang ya! Kami hadir di ruang baca Perpusda Magelang setiap hari Selasa dan Kamis jam 9 pagi sampai jam 13 siang. Atau bisa konsultasi lewat pelayanan online kami di lentera.akses.online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, masih terus barengan Kalista Absar yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan dan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan DPMPTSP Kabupaten Magelang membahas topik yang menarik, panduan dan perlindungan migrasi aman bagi calon pekerja migran Indonesia atau PMI. Masih juga bersama narasumber kita kali ini ada Mbak Ashifa Zahra selaku penelaah teknis kebijakan pada BP3MI Jawa Tengah dan juga Mbak Maria Ulfa selaku penata layanan operasional di DPMPTSP Kabupaten Magelang. Dan sahabat Gemilang, untuk Anda yang ingin bergabung bersama Kalista masih dibuka kesempatan di chat WA 081578968968. Oke, kita langsung aja untuk Mbak Ashifa Zahra. Selain dokumen, apa aja yang perlu dipersiapkan baik secara mental dan juga keterampilan? Monggo. Yang perlu disiapkan bagi calon pekerja migran adalah di sini ada 4 siap, Mbak. Kita menyebutnya 4 siap. Okay. Yang pertama tentunya siap keterampilan. Jadi CPMI harus memiliki keterampilan atau kompetensi atau keahlian sesuai dengan job yang dilamar, pekerjaan yang dilamar. Nah, terus kemudian juga keterampilan bahasa, karena bahasa itu kunci ya Mbak kalau untuk bekerja ke luar negeri. Jadi supaya memahami bahasa negara penempatan, jadi komunikasi dengan pemberi kerja atau majikan itu enak, jadi sama-sama ngerti seperti itu. Nah terus yang kedua adalah siap mental. Nah ini mungkin sering dianggap sepele ya Mbak. Siap mental itu padahal itu sangat penting karena bekerja di luar negeri itu kan siap jauh dengan keluarga satu. Pastinya nanti juga akan rindu dengan keluarga atau istilah bahasa sekarang homesick ya. Homesick sama keluarga. Terus pastinya nanti juga ada tekanan dari pemberi kerja atau majikan, terus beban kerja, terus tekanan mungkin dari rekan kerja sendiri. Nah, tentunya pasti akan menyerang mental. Nah, dihimbau teman-teman CPMI ini memiliki mental yang kuat. Mental yang kuat yang mampu mengendalikan emosi, terus tetap berpikir positif saat menghadapi tantangan. Terus yang ketiga ada siap fisik. Namanya kerja kan pasti pakai fisik ya Mbak ya. Nah, jadi fisiknya harus kuat, harus sehat, usahakan makan makanan yang sehat, bergizi, tidur atau istirahat yang cukup.
kemudian harus disiplin juga sih Mbak, karena perbedaan culture mungkin ya Mbak antara sini dan negara penempatan. Terus yang terakhir adalah siap dokumen. Ini sudah harus ya Mbak, karena dokumen itu harus lengkap, resmi, dan harus sesuai dengan prosedur keberangkatan untuk mendapatkan perlindungan. Oke, baik. Lalu di era digital sekarang ini masyarakat pasti kan juga ingin akses informasi itu lebih mudah gitu. Nah, nggak selalu datang langsung. Apakah BP3M ini juga punya aplikasi atau layanan digital yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya calon PMI, Mbak Zara? Ada sih, kami KP2MI itu sudah menghadirkan layanan via online atau akses website ya Mbak, namanya Sisko. Alamat websitenya itu siskop2mi.bp2mi.go.id. Nah, di situ nanti akan ada lowongan-lowongan pekerjaan, terus informasi peluang kerja, terus prosedur penempatan yang benar dan syarat untuk menjadi pekerja migran Indonesia. Nah, untuk layanan informasi dan pengaduan itu ada call centernya juga Mbak di KP2MI, nomornya itu 0800 1000 100 itu untuk yang ada di dalam negeri. Sedangkan yang pengaduan dari luar negeri bisa ke nomor plus 62 21 29 24 4800. Nah, kalau untuk wilayah BP3MI Jawa Tengah, masyarakat itu bisa menghubungi WA pengaduan BP3MI Jateng Mbak, yang ada di nomor 081395300200. Atau kalau masyarakat sekarang lebih ke sosial media, nanti kami juga ada beberapa akun sosial media seperti di Instagram itu BP3MI Jateng, di TikTok juga ada BP3MI_Jateng, di Facebook juga ada BP3MI Jawa Tengah, dan di YouTube juga ada BP3MI Jateng. Oke, baik. Terakhir nih, pesan untuk masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, monggo dari pesan untuk teman-teman yang mau ke luar negeri, lebih baik dimantapkan dulu pilihannya, terus jangan lupa meminta restu dulu dari keluarga Mbak, maksudnya izin dulu dari keluarga. Kemudian setelah mendapatkan itu mencari job atau mencari cara untuk bagaimana bekerja ke luar negeri secara prosedural, bisa mendatangi instansi-instansi terkait atau seperti BP3MI Jawa Tengah atau unit-unit layanan BP3MI yang ada di MPP, khususnya kalau warga Kabupaten Magelang dan Kota Magelang bisa ke MPP Kabupaten Magelang. Lebih baik mengkonfirmasi dulu job-job tersebut apakah ada atau P3MI itu sudah terdaftar dan memiliki surat izin atau belum. Lebih baik dipastikan dulu, kemudian setelah itu sudah pasti baru semuanya akan mengikuti kelengkapan berkas-berkas yang lain gitu sih Mbak. Ada tambahan mungkin dari Mbak Ulfa? Baik Kak, pesan utama untuk masyarakat Magelang yang ingin bekerja ke luar negeri adalah agar selalu memilih jalur yang aman dan resmi, dan masyarakat bisa memanfaatkan layanan yang ada di Mall Pelayanan Publik. Kemudian masyarakat juga bisa datang langsung ke Mall Pelayanan Publik. Kemudian masyarakat juga bisa ya Kak untuk membooking antrian sebelum datang ke Mall Pelayanan Publik, bisa melalui booking online lewat Magelang Smart Service. Seperti itu. Dan website resminya pasti ya di mpp.magelangkat.go.id.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Asyifa Zahra selaku penelaah teknis kebijakan pada BP3MI Jawa Tengah, dan juga Mbak Maria Ulfa selaku penata layanan operasional di DPMPTSP Kabupaten Magelang, yang kali ini sudah hadir, sudah menginformasikan kita semua tentang panduan dan juga perlindungan migrasi aman bagi calon pekerja migran Indonesia atau PMI ini. Sehat selalu Mbak Zahra dan juga Mbak Ulfa, sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih Kak Kalista. Dan sampai di sini dulu Sahabat Gemilang kebersamaan kita kali ini di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah spesial kali ini program kerja sama dengan DPMPTSP Kabupaten Magelang. Kalista Apsari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendala Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang.